Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Jadi Ibu, semangat pagi itu adalah yel-yel DNA Telkomsel, Bu. Jadi mau kita nanti Vkonnya malam, sore itu tetap tetap semangat pagi gitu, Bu. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan para tamu undangan baik dari Telkomsel juga Universitas Muhammadiyah Jember yang sudah berkenan hadir. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walaupun tetap bekerja. Ada yang dari rumah pun ada yang di kampus saya lihat. Dan sebelumnya perkenankan saya terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Hanafi MPD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, kepada Ibu Dr. Emy Khalifah selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Andes Ahmad Soeharto MP selaku Wakil Rektor 2 yang mungkin sebentar lagi akan join, kepada Bapak Dharma Simorangkir selaku Senior Vice President Enterprise Account Management Telkomsel. Bapak, selamat siang. Pada Bapak Erikson Sibagariang selaku Vice President Smele Telkomsel. Dan para jajaran senior leader Telkomsel dan juga Universitas Muhammadiyah Jember dan seluruh tamu undangan yang berkesempatan hadir dan join pada siang hari ini. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Jember dengan PT Telekomunikasi Seluler. Signing ini sebagai bentuk kontribusi mendukung himbauan pemerintah work from home juga study from home untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Telkomsel berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Jember bersama-sama hari ini akan menandatangani nota kesepahaman penyediaan solusi paket data dan berkolaborasi untuk penyelenggaraan perkuliahan online. Dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian, sebelum memasuki rangkaian acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya tetap memberikan kita dan juga keluarga kita masing-masing kesehatan, lindungan, dan kelancaran untuk segala pekerjaan kita. Dan untuk itu mari kita heningkan memanjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan Bapak Ibu dan tamu sekalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, dan tanpa berlama-lama lagi, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, saya turut mengundang Bapak Dharma Simorangkir, selaku Senior Vice President Enterprise Account Management, untuk memberikan sambutan pada kesempatan pertama. Kepada Pak Dharma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, kepada Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Emy Khalifah, Bapak Wakil Rektor 2, Dr. Andes Ahmad Soeharto MP, dan rekan-rekan pimpinan dari Universitas Muhammadiyah Jember. Saya juga mau menyapa kepada rekan-rekan senior leaders di Telkomsel untuk East Area dan juga Enterprise Account Management. Kita siang hari ini menurut saya merupakan sebuah momen yang sangat penting. Pak Rektor, di Telkomsel sendiri kami juga menganalisa apa dampak COVID ini terhadap industri, terhadap Indonesia dan juga terhadap industri telekomunikasi dan industri-industri lain, termasuk dunia pendidikan. Jadi kalau kita lihat yang kabar terakhir, ada dua skenario tentang di Indonesia sendiri dampak COVID. Jadi ada dampak muted recovery, jadi kira-kira itu akan kuartal 3 baru akan mulai pulih. Tapi ada juga worst skenario di mana kuartal 1 2021 baru akan ada recovery di Indonesia. Untuk industri sendiri yang memang sangat impact, kita tahu sendiri dari airline, hospitalities, travel, mining ya, mining juga beberapa industri customer kami yang mengalami impact juga, dan termasuk juga industri pendidikan
industri pendidikan, dunia pendidikan. Saya cek Maret terakhir kemarin Pak Rektor itu ada 1 miliar students ya, learners. Menurut data World Economic Forum itu ada 1 miliar yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya secara biasa gitu. Tadi pagi saya cek lagi sudah 1,5 miliar angkanya. Jadi ini sangat besar sekali gitu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dampaknya ini di seluruh dunia ini sangat besar antara dunia pendidikan dan saya rasa juga sama halnya dengan di Indonesia. Jadi saya mau menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam dan sebesar-besarnya untuk jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Jember kepada Pak Rektor dan para wakil rektor dan segenap pimpinan karena sudah mengambil keputusan dan inisiatif untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi di Universitas Bapak Ibu sekalian tetap berjalan meskipun ada bahaya pandemi saat ini gitu. Dan nggak hanya keputusan itu, tapi juga menyediakan solusi untuk dan inisiatif untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa tetap menjalankan pelaksanaan kuliah secara daring dan memberikannya melalui solusi subsidi internet dan e-learning. Saya tadi sempatkan Pak untuk masuk ke websitenya tadi untuk kuliah e-learningnya, itu udah lumayan lengkap, mengingatkan saya pada masa-masa kuliah itu ada dasar fisika, elektro, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi itu saya lihat materi sudah sangat lengkap di sana gitu. Mungkin informasi juga Pak Rektor, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan juga saat ini ada beberapa program yang memang sedang digodok di sana untuk untuk menghadapi COVID ini dan pendidikan baik itu e-learning maupun distance learning ya karena kita tahu itu dua hal yang berbeda gitu dan juga dengan parent company kami dengan Telkom Group bagaimana untuk membantu seperti ini. Telkomsel sendiri untuk dunia pendidikan selain yang akan kita kerjasamakan saat ini juga kita memberikan juga akses kepada beberapa platform online learning yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin pertanyaan menariknya adalah ketika kita doakan supaya bahaya pandemi ini Pak Rektor, Bu Rektor, Pak Wakil Rektor juga ini bisa segera berlalu ya. Tapi menariknya adalah bagaimana keadaan kita yang sekarang dipaksa untuk menjadi digital gitu ya, bagaimana kita dipaksa nanti setelah ini reda, apakah kita akan memanfaatkan juga? That's the next step gitu ya. Bagaimana how digital actually transform education? Bagaimana konsep learning everywhere and anytime itu tetap bisa berlangsung. Bahkan studi yang dilakukan gitu ya, saya lihat sekarang di China dan di Hong Kong itu Kementerian Pendidikan, Kominfo, dan beberapa lembaga itu sebenarnya sekarang mereka berkumpul dan mengumpulkan baik itu menyiapkan infrastruktur, konten pendidikan, dan bisa menyediakan semacam platform learning. Gitu. Dan buat Indonesia sendiri, kalau dulu di Indonesia, the first internet access is through mobile, gitu ya, through wireless, gitu ya, sehingga konten-konten pendidikan yang baik itu dasar, menengah, dan tinggi ini bisa disediakan melalui mobile, sehingga kita bisa mengejar adanya ketertinggalan baik itu antara dunia pendidikan dengan dunia industri, atau juga dunia pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau memang semua ekosistem ini bisa bergabung. Kami harapkan nanti Telkomsel sendiri kita bisa berperan penting di situ, dan mungkin dari kita mulai dengan kerjasama ini Pak Rektor, mungkin ke depannya juga nanti bisa kita kembangkan, kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan tadi edukasi tinggi, pendidikan tinggi, tingkat tinggi, sehingga bisa kita meneruskan digital transformation ini bahkan setelah COVID. Jadi kita bisa meleverage kondisi saat ini untuk mengembangkan dunia pendidikan jauh lebih tinggi lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Civitas Academy di Universitas Muhammadiyah Jember, dan bisa berlanjut lagi
di mana kita bisa saling berkolaborasi untuk meningkatkan dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dharma atas speech openingnya. Dan berikutnya saya mempersilahkan yang terhormat Bapak Dr. Hanafi MPD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember untuk memberikan sambutan kepada Bapak. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dharma dan teman-teman sekalian, para wakil rektor dan semua kru. Alhamdulillah, siang hari ini saya merasa senang bisa ketemu orang-orang yang tidak pernah ketemu. Sekarang menjadi ketemu. Semoga ke depan kalau ketemu bisa saling menyapa. Seperti sudah dikatakan oleh Pak Dharma tadi, betapa pentingnya koneksi untuk dunia pendidikan. Saat ini, terutama saya lihat di Universitas Jember ini, memang kondisinya agak sulit di beberapa kabupaten dan di Surabaya tentunya itu ada namanya PSBB. Jember cuma merah begitu aja, mirip bajunya Mbak-mbak dan Mas-mas ini. Jadi zonanya merah, cuma belum sampai ke skala besar. Tetapi dari sekolahan semuanya, kampus semuanya, bahkan masjid itu semuanya juga tidak boleh melakukan kegiatan yang berkerumun. Nah, disinilah letak posisi universitas di mana kuliah kan harus terus. Akhirnya kita putuskan karena kita mematuhi pemerintah, ya otomatis mereka pulang, mari kita kuliah jarak jauh. Belum seminggu sudah teriak-teriak karena para mahasiswa, pulsa habis Pak, itu masalahnya. Ya ini yang terjadi di mana-mana padahal mereka sebenarnya ya uang saku dari orang tua banyak. Tapi andaikan ada dari kampus, alangkah bahagianya katanya begitu. Nah, disinilah akhirnya kita berusaha lirik sana lirik sini, kok ternyata isunya juga kenyataannya Telkomsel itu sinyalnya bagus, tapi mahal. Kemudian ya teman-teman ngomong sana ngomong sini, akhirnya timbullah kerjasama yang inginnya bagus tapi tidak begitu mahal. Itu harapan kita, dan setelah dihitung-hitung ternyata kok bagus. Maka okelah kita setujui, mari kita membantu mahasiswa demi terciptanya pendidikan yang bagus, terutama di Universitas Muhammadiyah Jember ini. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang kemarin, saya dengar suara mahasiswa, alhamdulillah Pak, bagus, kita merasa senang. Yang namanya mahasiswa mendapat sesuatu yang sesuai harapannya, walaupun tidak besar, sudah senang. Dan kami di sini sebagai pengelola universitas, karena melihat orang senang jadi senang. Mungkin inilah kunci awet muda seperti kelihatan Pak Dharma ini. Pres. Jadi kalau kita senang melihat orang senang, insya Allah kita jadi senang. Sehingga semuanya akan berjalan lancar. Tidak terasa walaupun COVID korbannya di luar negeri besar, ya sudah kita ambil hikmahnya saja bahwa dalam suasana apapun, kita itu mesti bisa melakukan sesuatu kalau niat. Kalau sudah niatnya tidak ada, ya sudah, wassalam. Tapi kalau niatnya ada, walaupun sulit, yang penting bisa, insya Allah kita bisa melaksanakan itu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih Telkomsel. Semoga ke depan kita bisa kerjasama yang lebih banyak dan terutama yang lebih murah untuk mahasiswa kami, sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, termasuk kami sebagai dosen bisa bekerja dengan senang, sesuai dengan harapan kita semua menuju Indonesia yang bagus dan selalu maju. Saya kira itu yang perlu saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor. Tentu saja kami dari Telkomsel pasti akan memberikan selalu yang terbaik untuk pelanggan kami, apalagi untuk dosen ya. Karena guru itu paling berjasa, jadi ya pasti kita akan memberikan yang terbaik lah buat Bapak dan para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jember. Dan langsung saja kalau gitu Pak, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kerjasama ini, akan saya persilahkan Saudara Andri Irawan selaku Account Manager Telkomsel yang selama ini mewakili Telkomsel sebagai jembatan antara Universitas Muhammadiyah Jember. Dan beliau pun akan menjelaskan layanan Telkomsel yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Jember. Kepada Mas Andri, sudah siap? Langsung saja Mas Andri, dipersilahkan untuk presentasi produk overview. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Pak Hanafi, ini saya akan share terkait kerjasama yang sudah kita lakukan dengan Universitas Muhammadiyah Jember. Pak Hanafi dan yang rekan wakil rektor yang lain, jadi berikut adalah secara general solusi Telkomsel yang kami delivery ke pelanggan, baik itu instansi, kampus, maupun pelanggan corporate yang lain. Jadi di sini kita ada solusi yang berbentuk enterprise mobility, cloud solution. Ini yang lagi booming Pak Hanafi, semuanya dari on-premise berubah menjadi cloud. Terus ada enterprise collaboration, terus ada industrial park, terus IoT, ini juga yang lagi booming. Ada value added service solution, device solution, dan collaboration solution. Jadi Media Cloud X ini adalah salah satu solusi yang kita gunakan saat ini adalah collaboration solution. Jadi dengan adanya pandemi global ini, Telkomsel memang fokus memberikan paket khusus kepada 3 segmen yang dirasa impact-nya sangat berpengaruh. Di mana ada education, ada UMKM atau SME, dan ada kesehatan. Nah, untuk Universitas Muhammadiyah Jember ini memang kami memberikan paket spesial, di mana kita, Pak Hanafi dan rekan-rekan yang lain, kami memberikan 13 terabyte data kuota bulk untuk para mahasiswa yang sudah kita bagi menjadi denom kecil. Jadi ada 4 GB data untuk internet, 1 GB untuk akses Cloud X. Selain itu kita juga memberikan 3,25 terabyte kuota bulk Cloud X yang nantinya bisa dibagikan ke para mahasiswa juga, seperti itu. Selain itu kita juga memberikan license, 15 license untuk dipergunakan mungkin untuk dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Jember untuk koordinasi atau kuliah jarak jauh dengan para mahasiswanya. Selain itu kemarin juga kita mensupport Universitas Muhammadiyah Jember untuk 1000 perdana baru untuk para mahasiswa yang belum menggunakan nomor Telkomsel. Nah, selain itu juga kita menyediakan, kalau Bapak Ibu semua bisa akses ke My Telkomsel, kita menyediakan paket member cloud conference. Jadi ini ada 30 GB, harganya Rp10. Jadi misalnya kalau para mahasiswa atau dosen itu 1 GB-nya habis untuk Cloud X data, bisa melakukan pembelian Rp10 dengan kuota 30 GB di My Telkomsel. Semoga ini bisa mendukung perkuliahan online dari kegiatan Civitas Akademika di UM Jember. Nah, ini juga yang sudah kita delivery ke UM Jember, yaitu akses e-learning. Jadi melalui Ilmupedia, jadi kemarin ada beberapa e-learning website kampus yang sudah kita whitelist, dan semoga bisa dimaksimalkan oleh para mahasiswa untuk mendukung kegiatan belajar mengajarnya. Dan kedepannya Pak Hanafi dan para wakil rektor, mohon izin, mungkin kerjasama ini tidak akan berhenti di sini, karena kita memang fokus untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ini saya akan mencoba memberikan highlight solution for education yang bisa diimplementasikan di UM Jember. Ini yang pertama adalah Office for Education. Jadi ini adalah Microsoft Office 365.
yang mungkin awalnya atau yang lalu adalah menggunakan on-premise server, ini kita akan berbasis cloud. Jadi ke depan ini untuk cloud itu sangat booming, Pak Rektor. Jadi semoga solusi yang kita akan delivery ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan UM Jember dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah CloudX. CloudX ini ada 2 feature yang belum kita jelaskan, yaitu virtual PABX dan hosted contact center. Jadi kalau dulu PABX itu masih analog, masih ada alatnya, artinya harus ada capex. Ini kita hapus, kita coba berbasis cloud semua secara virtual PABX. Terus kita juga menyediakan environment untuk contact center atau call center. Jadi kalau UM Jember membutuhkan adanya contact center khusus yang berbasis cloud, yang pastinya akan lebih ekonomis, ini kita siap mensupport untuk UM Jember. Jadi inilah kerjasama yang sudah berlangsung di UM Jember, maupun yang next ke depannya akan kita sinergikan sesuai dengan kebutuhan dari UM Jember. Mungkin begitu Pak Rektor, Pak Dharma, singkat presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin. Ya, terima kasih Mas Andri atas presentasinya. Dan langsung saja Bapak Ibu sekalian, sesi yang ditunggu-tunggu, inti dari acara kita pada siang hari ini adalah prosesi seremoni penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Jember dengan PT Telekomunikasi Seluler. Dan untuk prosesi penandatanganan nota kesepahaman ini adalah penyediaan solusi paket data dan perkuliahan online. Dan langsung saja kita akan mulai simulasi penandatanganan nota kesepahaman layanan paket data dan perkuliahan online antara Telkomsel juga Universitas Muhammadiyah Jember. Kepada Bapak Hanafi juga Pak Erikson, boleh mencoret atau menandatangani MOU secara simbolis. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan melakukan simbolisasi signing untuk kerjasama antara Telkomsel juga Universitas Muhammadiyah Jember. 1, 2, 3. Silakan Bapak-Bapak. Sudah. Baik. Pada Pak Erikson, ya sudah juga ya. Oke, saya unmute semuanya. Boleh kita tepuk tangan secara virtual. Dengan penandatanganan ini, dimulailah kerjasama antara Telkomsel juga Universitas Muhammadiyah Jember. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan kita sudah di penghujung acara tentunya, tapi berhubung ini adalah momen-momen yang sangat jarang, signing tapi virtual, dan tadi penandatanganan dengan mouse, mungkin ada yang punya pen sendiri, gitu. Tapi ini adalah satu momen yang sangat jarang. Maka dari itu ingin kita abadikan momen ini. Boleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam hitungan ketiga boleh memberikan senyuman yang paling bahagia atas kerjasama Telkomsel yang sudah terlaksana antara Universitas Muhammadiyah Jember. Ya, baik. Bapak Rektor, senyumnya Pak. Ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tamu undangan sekalian, demikian sudah acara penandatanganan nota kesepahaman antara Telkomsel dan Universitas Muhammadiyah Jember. Dan semoga niat baik kerjasama ini dapat memberikan manfaat dan menjadi berkah untuk Universitas Muhammadiyah Jember dan juga Telkomsel serta bagi negeri kita tercinta. Amin. 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 Saya Dian pamit undur diri dan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.